warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Meta Fitriani sebagai moderator dan teman saya Siti Nurjana sebagai pembaca, dan saya Zanika sebagai penjawab, dan saya Erwin Arfiza sebagai penulis. Baik, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang akan dibacakan oleh teman saya Siti Nurjana. Kepada Siti Nurjana. Baiklah, di sini saya akan membaca tentang penciptaan alam semesta. Ringkas bacanya tuh. Asal usul alam semesta. Baik, kata kamu jangan ringkas deh. Semesta ini dapat tanpa awal dan Baca akhir, itu yang ringkas. berarti ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan dan terus ada selamanya atau abadi, serta tidak akan berubah. Maka kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Temuan para ilmuwan modern ini membuktikan kebenaran yang telah diterangkan dalam Al-Quran 15 abad lalu, bahwa alam semesta sebelum kejadian masih berupa asap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan penciptaannya terhadap alam semesta sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya apabila kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dan dua masa, dan kamu adakan sekutu baginya, yang bersifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan dia menciptakan di bumi Nama itu saya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan memberkahinya, dan dia menentukan padanya kadar makanan untuk penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. B. Penciptaan manusia dan kehidupannya. Pengertian manusia menurut pandangan Islam. Manusia dalam pandangan kebendaan atau materialis hanyalah merupakan sepekal tangan di bumi. Manusia dalam pandangan kaum materialis tidak lebih dari kumpulan daging, darah, urat, tulang, urat-urat darah, dan alat pencernaan. Akal dan pikiran dianggapnya barang benda yang dihasilkan oleh otak. Pandangan ini menimbulkan kesan seolah-olah manusia ini makhluk yang rendah dan hina, sama dengan hewan yang hidupnya hanya untuk memenuhi keperluan dan kepuasan semata. 2. Pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu, manusia diharuskan mengenal siapa yang menciptakan dirinya sebelum mengenal lainnya. 3. Teori-teori hakikat hidup dan kehidupan manusia. A. Teori generasi spontan. Teori ini berkembang atas dasar keyakinan bahwa kehidupan secara berulang dan spontan berasal dari bahan-bahan tak hidup. B. Teori penciptaan khusus. Teori ini dilandasi oleh kepercayaan orang-orang primitif bahwa hidup dan kehidupan diciptakan oleh kekuatan supernatural. C. Teori kosmozoik. Menurut teori ini, protoplasma dalam bentuk kehidupan yang sangat sederhana mungkin telah sampai pada planet bumi secara kebetulan berasal dari sumber alam. D. Teori naturalistik. Jangan miliaran sampai triliun tahun yang telah lampau melalui evolusi postum terjadi penurunan suhu yang juga disertai pemisahan material yang berbentuk kelompok-kelompok benda langit yang disebut rasi bintang. Teori evolusi. Teori evolusi ini terlihat dari kelemahan dan kebohongan. Baik, itulah hasil presentasi kami. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Akan dicatat oleh saudari kami. Kami membuka sesi pertanyaan dengan 4 pertanyaan. Lah. Tutup Gi. Baik, hanya itulah hasil presentasi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, yaitu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya Yaza.
Kepada Yaza, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa. Apa hubungan manusia dengan alam? Hubungan manusia dengan alam saling memengaruhi. Manusia sangat bergantung kepada alam dan alam dapat dilestarikan oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan alam dengan cara mengambil sesuatu dari alam secara tidak berlebihan, dan alam dapat memanfaatkan manusia untuk melestarikannya dan tidak merusaknya. Itulah jawaban dari teman saya Yaza untuk pertanyaan dari Alvina Devianti. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu akan dijawab oleh saya sendiri, Meta Fitriani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aini yang pertanyaannya, apa hikmah yang kita dapat setelah kita mempelajari tentang manusia dan alam, dan apa tujuan Allah menciptakan manusia dan alam di dunia ini? Pertama, hikmah yang dapat kita pelajari tentang manusia dan alam yaitu pertama, kita dapat mengetahui tentang perbedaan manusia dan alam. Kenapa Allah menciptakan manusia dan kenapa Allah menciptakan alam? Pertama, Allah menciptakan manusia agar kita sebagai manusia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah menciptakan alam di dunia ini? Agar manusia bisa mengetahui tentang keberadaan Allah, dan manusia bisa percaya bahwa Allah itu ada dengan melihat alam semesta ini beserta isinya. Baik, apa bisa dimengerti Nuraini jawaban dari saya? Oke, pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh teman saya Siti Nurjana yang bertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Erdatil Hasanah. Apa perbedaan manusia dengan makhluk lainnya? Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya ialah manusia memiliki akal, hati nurani, dan pikiran. Sedangkan hewan seperti tumbuhan tidak memiliki akal untuk melangsungkan hidup atau melanjutkan hidup. Baik, itu jawaban dari Siti Nurasia untuk yang belum gabung silakan. Siti Nurjana untuk pertanyaan dari Erdatil. Untuk pertanyaan yang 4 akan dijawab oleh teman saya Erti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Salmia. Yang pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu contoh penyelesaian manusia dengan alam, yaitu manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan kebebasan, sedangkan makhluk lainnya tidak. Apakah bisa dimengerti untuk pertanyaan dari siapa? Dari Putri Salmia. Baik, itulah jawaban dari kelompok kita untuk pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada yang kurang kita minta maaf karena kita juga masih belajar. Sekian dari kita. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.